Halo semua, selamat datang kembali di kuliah matematika dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem bersama linear homogen. Eh, jadi referensinya yaitu dari buku Elementary Linear Algebra. View-nya mungkin kita full. Oke. And its application. Sama, ini edisi 11. Karangannya Howard Anton dan Chris Roers. Oke, lebih tepatnya sih ini chapter 1.2 ya, biasanya halaman mulai materi khusus SPL homogen itu mulai dari halaman 17 ya. Jadi ini bahannya. Oke, apa itu SPL homogen? Ya, SPL homogen sendiri sebenarnya adalah bentuk khusus dari SPL yang ada ya, kata homo, cuma ada tambahan kata homogen di sini ya. Kalau kita lihat bentuk SPL ya, seperti di video sebelumnya, bentuk SPL itu kan adalah A11X1 plus A12X2 plus, kalau misalkan ada n variabel, A1n xn ini sama dengan 0. Nah, ini adalah homogen. Jadi 0 ini yang menunjukkan homogen, tapi tidak hanya untuk satu persamaan. Jadi B-nya diganti semua dengan 0. Jadi kemarin kan tadi kan di video sebelumnya itu adalah ini persamaan 1 sama dengan B1, persamaan 2 sama dengan B2, persamaan 3 sama dengan B3 dan seterusnya. Nah, itu tuh sekarang B1, B2, B3 sampai Bn-nya itu sama dengan 0. Nah, itulah homogen. Jadi ya, saya tulis saja di sini. Jadi A21X1 plus A22X2 plus sampai A2N xn itu adalah 0. Ya, kalau diteruskan ini an1 m am1 x1 plus am2 x2 dan seterusnya amn xn itu sama dengan 0. Nah, inilah yang menjadi ciri khas dari SPL homogen ya. Jadi di sininya ini 0 semua, sebelah kanan 0 semua. Artinya kalau kita melihat matriks matriks A, X dan B gitu ya. Jadi A-nya itu sama, A11, A12 sampai A1n, kemudian A21, A22 sampai A2n, dan seterusnya ini AM1, AM2 sampai AMN. Nah, X-nya sama, yaitu X1 sampai XN. Nah, yang berbeda adalah B-barnya. B-barnya itu di sini 0, 0, 0 semua. Nah, jadi ini yang membedakan. Jadi SPL homogen itu adalah saat dimana kita punya semua yang di sini 0. Nah, akibatnya matriks gandengnya itu kita akan punya yang begini. Jadi kalau saya misalkan ini sama dengan 0 bar gitu ya. Ya, kalau saya misalkan jadinya nanti matriks gandengnya itu A gandeng B itu adalah persis sama dengan A11, A12 sampai A1n, kemudian 0, kemudian A21, A22 sampai A2n ini 0, kemudian AM1, AM2, AMN ini 0. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya spesifik seperti ini. Nah, bentuk ini adalah bentuk yang sangat penting untuk dilihat ya. Karena
Kalau kita lihat bentuk ini, apapun yang kita lakukan terhadap baris di sini, jadi operasi baris dasar gitu ya, itu tidak akan mempengaruhi kolom yang terakhir ini. Mau kita kali berapa tambah berapa, ini tidak akan mempengaruhi kolom yang bawah ini, operasi barisnya. Ya, artinya apa? Karena tidak ada pengaruh, jadi kalau ditulis di sini OBE tidak mempengaruhi entry di kolom terakhir. Jadi entry di kolom terakhir ini tetap 0 sampai akhir proses eliminasi Gauss maupun eliminasi Gauss-Jordan. Nah, akibatnya ini konsekuensi pentingnya itu adalah kalau kita punya ini, akibatnya itu adalah banyaknya satu utama di hasil eliminasi Gauss. Ya, artinya kan kita membawa dia sampai ke bentuk matriks echelon seperti tadi, seperti disampaikan di video sebelumnya. Banyaknya satu utama di hasil eliminasi Gauss A gandeng B sama dengan banyaknya satu utama di hasil eliminasi Gauss terhadap A. Ini terhadap ya. Terhadap A. Ya, kalau kita lihat, kalau kita punya seperti tadi itu ada A gandeng B, yang dalam hal ini adalah 0 bar. Itu kan dengan menggunakan eliminasi Gauss tadi, itu menjadi A aksen gandeng 0 bar jadinya, karena kan tetap 0 bar, tidak berpengaruh. Nah, banyaknya satu utama di sini dan di A aksen itu sama banyaknya. Nah, konsekuensi besar dari ini adalah bahwa SPL, saya kasih nama SPL ini, katakanlah SPL pagar. Nah, akibatnya SPL pagar itu selalu konsisten. Ingat, kalau dia sama banyaknya satu utama di hasil eliminasi Gauss A gandeng B dengan eliminasi Gauss terhadap A, atau banyaknya satu utama di A aksen sama dengan banyaknya satu utama di A aksen gandeng J aksen di sini kemarin waktu itu, di sini 0 aksen 0 bar, maka itu SPL-nya selalu konsisten atau selalu punya solusi. Nah, seperti itu. Akibatnya, ya di sini kita secara tidak langsung mengatakan bahwa SPL homogen itu selalu punya solusi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah solusinya tunggal atau solusinya banyak. Nah, itu dia. Nah, sama seperti tadi, kalau misalkan kalau kita melihatnya saat M itu sama dengan N, maka kita bisa menggunakan cara tadi. Tunggal itu terjadi saat banyaknya satu utama, ya saya pakai nama tanda pagar gini ya, banyaknya satu utama itu sama dengan M. Nah, kemudian itu akan jamak atau banyak, solusi banyak, tanda panahnya salah arahnya. Tanda ini akan banyak saat banyaknya satu utama itu kurang dari N. Ingat, ini ada kasus kita melihat ini kalau M sama dengan N. Kalau selain itu ya lain cerita. Nanti penjelasannya cukup ini ya. Nah, ini jadi karena dia berarti SPL homogen itu kita tidak melihat lagi kemungkinan bahwa SPL itu tidak punya solusi, karena SPL-nya selalu punya solusi.
Nah, tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah tunggal atau banyak. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Jadi ya kalau tunggal itu yaitu saat ini, kalau dia sama dengan M sama dengan N, ini cara melihatnya. Oke, kita ambil contoh saja. Oke, coba kita lihat contoh. Contoh pertama, misalkan kita punya persamaan gini. Sistem persamaan linear 2x1 plus x2 plus 3x3 sama dengan 0. Kemudian x1 plus 2x2 plus nah perlu ini sama dengan 0. Ya artinya ini 0 kali x3 ya. Kemudian ada 0 kali x1 tambah x2 tambah x3 itu sama dengan 0. Nah, ini maksudnya adalah ini 0 kali x1, di sini adalah kalau tidak ada ini 0 kali x3. Nah, sehingga kalau kita buat matriks A gandeng 0 berarti ya, itu akan menjadi, ya sebenarnya sih tidak perlu kita tambahkan ini, tapi tidak apa-apa lah. 2, 1, 3, kemudian 1, 2, 0, ini 0, 0, kemudian 0, 1, 1, 0. Nah, gini. Nah, sekarang kita mau lakukan eliminasi Gauss terhadap matriks ini. Ya, langsung aja sih, karena bukan eliminasi Gauss ya. Karena ini sudah punya solusi, sudah pasti konsisten, maka kita lakukan langsung eliminasi Gauss-Jordan. Sehingga dia bentuk matriksnya menjadi matriks echelon baris reduksi. Oke, pertama mungkin yang bagusnya ini kita buat jadi baris pertama, karena ini sudah ada satu utama ini. Jadi kita jadikan ini baris pertama, ini baris kedua. Jadinya kita tukar baris 1 ditukar dengan baris 2. Kemudian ya ini dari sini kita dapat 1, 2, 0, 0, 2, 1, 3, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Kemudian kita tukar lagi baris kedua dengan baris ketiga. Kita akan dapat 1, 2, 0, 0, kemudian 0, 1, 1, 0, 2, 1, 3, 0. Nah, kemudian kita cukup nolkan yang ini, berarti baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama. Oke, 1, 2, 0, 0, kemudian 0, 1, 1, 0, kemudian ini 0, 1 min 4 itu min 3, kemudian 3 min 0 ya 3, 0. Benar ya? 1 min 4 3 ya, oke. Nah, kemudian dari sini kita nolkan yang ini, berarti kan baris 3 ditambah 3 kali baris kedua. Ini 1, 2, 0, 0, kemudian ini 0, 1, 1, 0, kemudian ini 0, ini 0, 3 ditambah 3 itu 6, 0. Oke. Nah, sekarang 1/6 baris ketiga, maka kita langsung punya 1, 2, 0, 0, kemudian 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
1 0. Nah, kemudian kita nolkan baris kedua dikurangi baris ketiga. Nah, kita dapat sekalian oke. 1 2 0 0, kemudian 0 1 0 0 0 0 1 0. Oke. Oke, sebenarnya dari sini saja sudah kelihatan ya dari bentuk terakhir ini. Kalau kita lihat ini kan kasus di mana M sama dengan N sama dengan 3 kan. Ya, akibatnya kalau kita menggunakan cara ini, kita hitung satu utamanya. Ini satu utamanya 1 2 3. Ya, ternyata di sini banyaknya satu utama itu sama dengan M sama dengan 3. Ya, artinya ini pasti solusi tunggal. Oke, saya lupa memberitahu. Kalau solusi tunggal ini adalah satu-satunya solusi itu yang kalau dia SPL-nya itu adalah SPL homogen itu solusi tunggal, maka itu terjadi solusinya adalah X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sampai sama dengan Xn, itu semuanya 0. Nah, ini kalau saat solusi tunggal. Jadi dia semua nilai X-nya itu 0. Jadi kalau saat solusi tunggal, jadi X yang memenuhi ke M persamaan ini itu 0 semua. Nah, itu ya, itu yang saya lupa saya sampaikan tadi. Jadi kalau solusi tunggal itu pasti ini. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini ini adalah solusi tunggal, ya akibatnya X1 sama dengan X2 sama dengan X3 ini adalah sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu kita selesaikan sampai ini 0 kan. Ya, kalau mau yakin ini benar 0 atau tidak, dari mana datangnya solusi 0 itu, ya kita lanjutkan aja prosesnya ini. Kalau kita lanjut prosesnya ini, maka kan kita punya B1 min 2 B2. Maka kita akan punya 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0. Nah, kalau kita lihat ini adalah 1 dikalikan X1, ini 1 dikalikan X2, ini 1 dikalikan X3. Sama dengan 1 kali, di sini kita bisa lihat yang sebelah sini ini kan adalah nilainya. Jadi di sini 1 dikalikan X1 sama dengan 0, 1 kalikan X2 sama dengan 0, 1 kali X3 sama dengan 0. Jadi benar ini solusi. Jadi selalu ya, tidak cuma kasus ini, kalau dia solusi tunggal, kalau SPL homogen itu pasti ini solusinya. Semuanya 0. Nah, itu kalau solusi tunggal. Kita coba berikan contoh yang solusi jamak, solusi banyak. Oke, contoh 2. Misalkan diberikan SPL SPL yang lain, misalkan 2x min y min 3z sama dengan 0. Kemudian ini min x plus 2y min 3z itu sama dengan 0. Kemudian ini ada min 2x plus 4y min 6z ini sama dengan 0. Oke, kalau kita bawa bentuk matriksnya, matriks A gandeng 0 bar, itu akan menjadi 2 min 1 min 3 0, kemudian min 1 2 min 3 0, ini min 2 4 min 6 0. Oke. Sekarang coba kita lakukan ini biar tidak ini ya, baris
2 ditukar dengan baris pertama, kemudian baris pertama dikalikan min 1. Ya, artinya saya tukar dulu, jangan dikali dulu, ditukar dulu. Sehingga kalau saya tukar itu menjadi, kalau saya tukar baris yang ini menjadi baris pertama, ini jadi baris kedua. Kemudian kalau saya kalikan min 1, jadinya ini jadi 1, karena tadinya min 1, ini jadi min 2, ini jadi 3, ini jadi 0. Karena baris yang ini saya pindahkan ke atas, kemudian saya kalikan min 1 kali min 1, maka jadi 1 min 2, jadinya 1 min 2 3 0. Oke. Kemudian ini jadi 2 min 1 min 3 0, kemudian ini min 2 4 min 6 0. Oke. Nah, sekarang baris 2 dikurang 2 kali baris pertama, baris 3 ditambah 2 kali baris pertama. Maka baris pertamanya tetap, baris keduanya menjadi ini 0, kemudian min 1 tambah 4 jadi 3, min 1 tambah 4, oke. Kemudian min 3 min 6 jadi minus 9, ini 0. Kemudian yang ini jadi 0, kemudian 4 min 4 itu 0, 4 min 4, ya 4 min 4. Kemudian 6 min 6 tambah 6 jadi 0, ini 0. Oke, ada baris 0 di sini. Ya selanjutnya sih berarti kan kita 1/3 dikalikan baris kedua, jadi kita dapat 1 min 2 3 0, kemudian 0 1 min 3 0, ini 0 0 0 0. Oke, sekarang kita lanjutkan sampai kita dapat bentuk eselon reduksi ya. Berarti kan itu baris pertama ditambah 2 kali baris kedua. Jadi kita dapat 1 0 3 min 6 itu min 3, ini 0, kemudian ini 0 1 min 3 0, kemudian 0 0 0 0. Oke. Nah, ini sudah eselon reduksi ya, karena ini satu utamanya, kemudian baris yang memuat satu utama itu adalah satu utamanya saja yang tak nol. Jadi ini kalau ditranslate menjadi persamaan ini menjadi ini pengali X1, ini pengali X, ini pengali Z, kemudian ini pengali Y, ini pengalinya Z. Artinya kalau kita ulang ini 1 dikalikan X plus jangan plus, min 3. Jadi ini min 3Z sama dengan 0. Jadi yang ini 1 kali X min 3Z sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu adalah 1 kali Y min 3Z sama dengan 0. Jadi di sini Y min 3Z sama dengan 0. Oke, dari sini saya dapat X sama dengan 3Z. Dari persamaan kedua saya dapat Y sama dengan 3Z. Ya, artinya ini X sama dengan Y sama dengan 3Z. Nah, berarti sekarang kalau saya ambil Z itu sama dengan T, di mana T ini bilangan real, maka saya akan dapat X sama dengan Y sama dengan 3T. Ini persamaan pertama, Z sama dengan T. Nah, jadi inilah solusinya. Solusinya dalam parameter T. Dan ini solusi banyak karena contoh kalau misalkan saya mengambil, kalau kita mengambil T sama dengan 0,
maka kita dapat Z sama dengan 0, X sama dengan 3 kali 0, 0, Y sama dengan 0. Nah ini pasti memenuhi persamaan ini. 0 kan semua sama dengan 0 kan. Nah coba kita ambil T yang lain. T sama dengan 1, maka saya dapat Z sama dengan 1, X sama dengan 3 kali 1, Y sama dengan 3 kali 1. Ya coba kita cek. 3, 3, 1. 2 kali 3, 6. 6 min 3, 3. 3 min 3 kali 1 itu 0, oke. Min 3 plus 6 itu 6. Plus 3 dikurang 3 kali 1 0 juga. Ini min 2 kali 3 itu min 6, plus 4 kali 3 12, 6 min 6 0. Nah jadi kita penuhi. Nah dari sini kelihatan bahwa kalau kita memilih T, setiap kita memilih T pasti kita akan dapat X, Y, Z. Nah sehingga di sini solusinya banyak. Jadi karena banyaknya pilihan T, jadi T ada tak hingga banyaknya. Ya bisa Anda pilih mau 2,5, 1/2 dan seterusnya banyak ya. Ya akibatnya ini solusi banyak. Nah ini contohnya yang solusi banyak. Jadi dituliskan dalam bentuk begini. Oke, itu adalah SPL homogen. Jadi sudah kita lihat SPL homogen bahwa dia selalu punya solusi, dan kalau dia punya dua pilihan, kalau punya solusi itu solusi tunggal atau solusi banyak. Kemudian saya ingin memberikan tambahan komentar. Tadi kan saya di video pertama maupun video yang ini saya selalu memisahkan bagaimana kalau M sama dengan N. Nah, bagaimana kalau kasus yang lain, misalkan M itu kurang dari N dan sebagainya. Tambahan komentar terkait M dan N. Nah, komentar bukan komentar, catatan. Nah, di sini kan ada dua kasus yang belum saya lihat, yaitu saat N lebih dari M. Ya, ini artinya adalah banyaknya variabel, jumlah variabel itu lebih banyak dari jumlah persamaannya. Nah, kalau kasusnya N lebih dari M, saat SPL punya solusi, saat SPL konsisten. Jadi kalau syaratnya yang pertama itu kalau dia konsisten SPL-nya, maka pasti ini solusinya banyak. Pasti ini solusi banyak. Karena lebih banyak variabel daripada persamaannya. Jadi ini pasti solusi banyak kalau dia konsisten. Nah, kalau dia konsisten tapi syarat pertamanya kalau tidak punya solusi ya tidak mungkin dia. Kita lihat ini. Kemudian kalau secara umum kasus di mana M itu lebih dari atau sama dengan N, yang ini bisa konsisten, bisa tidak konsisten. Ya konsisten pun bisa solusi tunggal atau solusi banyak. Kata tunggalnya terlalu jelek. Nah, jadi dua kasus ini. Jadi kalau N lebih dari M, kemudian saat dia konsisten, maka ini pasti solusi banyak. Tapi kalau M lebih dari N, ini semua kasus bisa ada. Jadi tidak pasti. Nah seperti itu. Ini komen ini untuk secara umum. Secara umum inti untuk SPL secara umum. Tidak hanya yang homogen ya.
Jadi ini ya SPL bintang yang tadi maupun SPL yang pagar. Nah, ya dalam hal ini SPL bintang dan SPL pagar. Nah, jadi tadi kan kita cuma melihat M sama dengan N. Nah, sekarang bagaimana kalau N lebih dari M atau M itu lebih dari E atau sama dengan N. Nah, ini catatannya. Ya, kalau misalkan ada saya keliru bisa kita coba disampaikan. Siapa tahu saya lupa. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya.